Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Patuhi aturan pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan. Pada video kali ini, di mata kuliah keamanan komputer, dengan judul pencadangan data dan pemulihan bencana, dengan buku referensi yang masih sama, yaitu menggunakan 5 buku referensi dan satu link dari issuecouncil.org yang bisa dipelajari sebagai referensi. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran dan materi-materi berikutnya, saya akan menyampaikan mengenai berita keamanan, di mana perkembangan teknologi saat ini, semua kegiatan operasional dan pelayanan sudah dilakukan secara digital. Nah, masalah yang terjadi biasanya adalah bisa berupa kehilangan atau kerusakan data. Operasional bisnis perusahaan bisa saja mendadak terhenti. Nah, apa akibatnya? Apa yang menyebabkan seperti itu? Yang menyebabkan biasanya adalah server OutX ya, sudah terlalu lama, sudah terlalu tua, sehingga apa? Data loss, datanya hilang, atau data corruption, sistemnya tiba-tiba terhenti ya seketika dan mengakibatkan operasi bisnisnya juga terhenti. Karena apa? Itu kendala kerusakan atau kegagalan pemrosesan data. Ya, yang biasanya itu terjadi di dalam server yang menjadi kegiatan operasional yang ada di perusahaan. Dan data-data itu memang penting yang digunakan oleh perusahaan. Nah, perusahaan perlu apa? Perlu memiliki software atau platform disaster recovery. Untuk apa? Untuk melakukan backup jika terjadi hal-hal yang sedemikian tadi, ya. Ya perlu juga recovery selain backup tadi. Jadi data tuh perlu di-recovery dengan waktu-waktu tertentu, ya. Nah, beberapa platform yang biasa digunakan, ya, untuk disaster recovery tersebut, sekarang ini adalah lagi tren, yaitu Maxava dan Amazon Web Service atau AWS. Tujuan dilakukan backup atau pencadangan itu untuk menghindari kerugian besar yang terjadi karena sistem itu downtime. Nah, penyebab terjadinya downtime itu karena apa? Kegagalan operasional yang sangat bervariasi. Tadi ya, kita nggak tahu kerusakan data tiba-tiba terhenti, servernya karena sudah terlalu lama atau terlalu tua, ya tidak diganti-ganti atau di maintenance, ya diperbarui, ya update, itu bisa data bisa hilang, data bisa korup, ya. Nah, di satu sisi ya kegagalan itu terjadi karena apa? Bencana alam, malware, human error, ya hingga perangkat keras yang rusak atau tidak pernah diupdate. Yang misalnya hard disknya harusnya sekarang sudah SSD, ya, masih pakai hard disk yang lama. Nah, tentunya sudah terlalu penuh datanya sehingga sudah tidak dapat menampung lagi. Padahal perlu backup data perusahaan, ya, tempat kita bekerja. Nah, salah satu hal yang penting untuk dicermati dalam pemilihan platform disaster recovery adalah itu melakukan role swap, ya. Artinya apa? Fitur yang dapat menukar penggunaan komputer ke database yang telah dicadangkan secara seamless. Hal ini membuat sistem yang rusak mengalami kendala dapat langsung digantikan oleh sistem yang telah dicadangkan.
Jadi perlu adanya fitur role swap yang bisa secara otomatis melakukan backup. Nah, di sini adalah merupakan tugas dari bagian sistem teknologi informasi ya agar dapat memahami benar-benar bahwa pentingnya data-data perusahaan yang memang itu merupakan data-data operasional. Nah, dari data-data tersebut, maka untuk menghindari terjadinya kegagalan operasional yang bervariasi tadi, itu perlu adanya software, ya, perlu adanya software yang secara otomatis bisa membackup data perusahaan. Nah, tujuan pembelajaran atau learning objective kali ini itu terdiri dari cadangan atau backup data, file apa yang dicadangkan dan seberapa sering, pencadangan data online, penyedia layanan pencadangan online, jenis cadangan, Windows 7, di dalam Windows 7 itu ada bagaimana mencadangkan atau backup data dan bagaimana recovery data. Terus kemudian alat backup data atau pencadangan data, alat pemulihan data atau recovery data, keamanan fisik, tindakan keamanan fisik, mengamankan laptop dari pencurian. Pada slide pertama, itu berkaitan dengan cadangan atau backup data. Jadi, kita perlu mengetahui dulu apa itu backup. Backup adalah proses pembuatan duplikat data, ya data-data yang penting, ya pada media backup. Ya, kita bisa backup melalui CD, DVD, USB, hard disk eksternal, ya, atau melalui cloud, ya, Google Drive, ya, yang semuanya itu semua data kita itu bisa kita backup. Yang tentunya kalau dari sisi tadi CD, DVD, USB, hard disk eksternal itu adalah hard drive. Nah, kalau melalui cloud, ya itu bisa lebih murah dan kapasitasnya juga bisa lebih besar. Nah, tujuan utamanya apa dari backup? Untuk memulihkan data ya atau file penting perusahaan ya pekerjaan kita ketika data-data tersebut terhapus atau rusak ya secara tidak sengaja ya karena tadi ya akibat faktor-faktor tadi yang kita tidak bisa prediksi ya. Nah, jadi pencadangan data tersebut itu menjadi prioritas utama sebaiknya yang perlu dipikirkan juga dalam pemeliharaan komputer ya bersama dengan perlindungan-perlindungan virus yang bisa mengakibatkan data-data kita hilang. Nah, dengan adanya pencadangan ya data-data kita itu akan menjadi aman jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya seperti bencana ya terus kemudian kerusakan hard disk dan sebagainya. Nah, dengan adanya cloud sekarang ini, ya data-data yang bisa di backup di dalam cloud seperti Google Drive ya dan sebagainya, itu jadi mudah dan sangat menghemat biaya dalam pencadangan data atau backup data dibandingkan dengan memulihkan data setelah bencana atau kerusakan. Nah, berikutnya adalah jenis kehilangan data. Biasanya ya, kehilangan data itu bisa jadi human error atau kesalahan dari manusia yang tidak sengaja terjadi penghapusan atau file-file yang penting tersebut ditimpa ya di nama filenya itu dengan nama file yang sama. Sehingga apa? Sehingga data-data file yang lama tadi yang sebenarnya itu penting menjadi data yang baru karena sudah menjadi atau disimpan dengan yang baru yang harusnya dengan nama yang berbeda. Ya, bisa saja terjadi karena kesalahan manusia atau human error. Berikutnya adalah jenis kehilangan data, yaitu kerusakan atau perangkat lunaknya korup. Ya, ya misalnya sistem-sistem atau Windows-nya ya atau aplikasinya itu error
sehingga data-data yang tersimpan di dalamnya itu bisa hilang, ya. Apalagi ketika Windows kita rusak, ya, terus kemudian aplikasi Windows tersebut itu disimpan dalam drive C, dan kemudian kita hanya punya drive C saja, ya, semua data disimpan di dalam drive C, ya, tentunya data-data kita otomatis ketika kita akan menginstal ulang Windows tersebut, ya, dengan yang baru, itu akan hilang karena perlu dihapus atau ada penimpaan-penimpaan data, ya, atau penimpaan file. Nah, lebih baik ya sebenarnya untuk hard disk tersebut, ya, untuk drive itu lebih baik dipartisi. Jadi untuk mengantisipasi bahwa drive C, D, E, jadi kita bagi partisinya menjadi C, D, E, bahwa data-data yang ada di C itu adalah data untuk sistem operasi, menjalankan sistem operasi. Yang di D adalah data untuk menyimpan kegiatan operasional, yang E itu menyimpan data-data pribadi. Jadi kita bisa membaginya seperti itu, supaya ketika perangkat lunaknya ada kerusakan, data-data kita tetap aman. Berikutnya adalah virus komputer. Nah, bisa jadi data kita hilang karena apa? Adanya virus komputer. Ketika kita mencolokkan atau menghubungkan flash disk kita ke dalam laptop atau ke dalam PC, terus kemudian di dalam flash disk tersebut atau USB tersebut ada file yang mengandung virus, sehingga masuk ke dalam laptop atau ke dalam PC kita, bisa juga melalui internet, yang bisa menyerang, ya, seperti virus, worm, dan trojan, yang akhirnya ketika sistem antivirus kita mendeteksi, nah data tersebut bisa terhapus karena dianggap virus. Yang berikutnya adalah bencana alam. Nah, bencana alam ini bisa saja terjadi kebakaran yang kita tidak bisa prediksi, ya, banjir, badai, dan gempa bumi. Nah, ini perlu diantisipasi, ya, dengan adanya backup data. Terus kemudian sistem file rusak. Ya, bisa jadi sistem operasi aplikasi itu crash, ya, karena ketika dia meminta backup, terus kemudian ada file yang rusak di bagian backupnya sehingga tidak bisa di-backup. Dan akhirnya banyak bug yang bertumpuk dan lama-kelamaan sistem operasi itu mengalami kerusakan. Nah, berikutnya adalah kerusakan perangkat lunak. Nah, ini terjadi karena apa? Kegagalan hard disk, bad sector, ya, kegagalan CPU, ya, ada yang rusak, ya, di bagian tertentu, bisa jadi di RAM-nya, ya, atau mungkin mainboard-nya itu dimasukkan atau kemasukan cicak, ya, kena air seninya cicak dan sebagainya, ya, karena apa namanya, bisa jadi dari suhu, dari keadaan kondisinya itu memungkinkan cicak masuk ke dalam CPU, dan kegagalan perangkat penyimpanan, ya, lainnya, ya, terus kemudian atau naik turunnya tegangan listrik, nah, atau kegagalan daya. Kalau listrik sumber dayanya itu tidak stabil, bisa juga mengakibatkan kerusakan dari perangkat keras. Ya, terutama yang penting adalah hard disk. Pada slide berikutnya ini, yaitu membahas mengenai file apa yang dicadangkan dan seberapa sering. Nah, kira-kira apa file yang penting ketika kita akan membackup data? Ya tentunya kalau di perusahaan ya data-data perusahaan, ya data akuntansi, ya, terus kemudian data-data pegawai, ya. Semua itu bisa kita simpan di mana? Di dalam CD, perangkat lunak lain, ya, atau menggunakan hard disk, ya, atau melalui cloud yang ada di internet, ya. Nah,
Jadi file-file penting tersebut ya, selain dokumen-dokumen kantor, bisa juga dokumen-dokumen kita secara pribadi, ya informasi kontak, ya, terus kemudian foto, musik, video pribadi, ya, dan file-file yang penting. Terus kemudian seberapa sering? Ya disarankan di backup itu secara teratur, sesuai dengan kebutuhan. Kalau dibilang sebulan sekali itu terlalu lama, ya. Kalau dibilang seminggu sekali juga terlalu lama, ya. Sesuai dengan kebutuhan, kalau bisa sistem backup tersebut itu secara otomatis bisa membackup data kita, tapi bukan di dalam jam kerja, ya. Bukan di dalam jam kerja. Karena apa? Ketika di dalam jam kerja itu akan mengganggu pekerjaan kita. Ketika dia backup, ya, takutnya ketika kita menggunakan aplikasi lain itu akan berjalan lambat, ya. Bisa saja kita setting setiap hari Senin, tapi di jam-jam setelah pulang kerja, ya. Atau kalau misalnya memang waktu waktu backupnya cuma sejam, setelah kita bekerja, misalnya selesai bekerja itu jam 4, ya mulai backup dari jam 3 sampai jam 4. Bisa saja seperti itu. Ya intinya di luar pekerjaan kita, yang tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, kalau bisa dicadangkan, itu file-file yang benar-benar penting dan yang sering dimodifikasi setiap hari. Pada file ini berikutnya yaitu pencadangan data online atau online data backup. Jadi metode backup online atau remote backup, penyimpanan di luar lokasi. Ya, tempat konten hard drive dicadangkan kalau bisa secara teratur ke komputer lain di internet atau server jarak jauh. Kalau memang perusahaan tersebut ya, kalau memang kita bekerja terus punya punya server jarak jauh atau punya kantor pusat yang punya server yang besar, itu bisa saja melalui internet data-data perusahaan yang dalam mungkin anak perusahaan yang tempat kita bekerja itu bisa dicadangkan atau di-backup ke pusat yang punya server lebih besar kapasitas penyimpanannya. Bisa seperti itu atau bisa juga secara cloud ya, yang gratis bisa seperti itu juga ya kalau kita memang apa namanya, perusahaan tersebut tidak terlalu besar dan tidak terlalu apa namanya, mampu untuk membiayai kebutuhan untuk pencadangan backup data atau pencadangan data. Nah, dengan adanya backup data ini sebenarnya ya intinya itu adalah untuk menghilangkan risiko kehilangan data akibat bencana alam. Yang sering sekarang ini adalah terjadi banjir, gempa bumi, longsor dan sebagainya. Ya. Jadi sistem cloud di luar lokasi dari tempat kita bekerja itu sangat penting. Ya. Nah, metode yang dilakukan ini memang kelihatannya mahal. Kalau memang perusahaan itu mampu untuk membeli alat, ya, membeli hard disk, ya, media penyimpanan yang besar secara cloud, itu untuk mencegah kehilangan data, ya. Karena apa? Bisa jadi data dicuri, kerusakan file, ya, selain dari bencana-bencana alam, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Nah, kita dapat dengan aman memulihkan data yang hilang menggunakan sambungan internet, ya. Ya, dengan adanya internet sekarang ini data-data yang akan kita pulihkan atau recovery bisa juga apa namanya, dengan cepat, ya. Jika kita misalnya tempat kita terjadi bencana, ya, mudah-mudahan tidak 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 terjadi seperti itu, ya. Jadi ketika ingin dipulihkan atau recovery data, itu bisa kita tinggal ambil, ya. Tinggal ambil lagi, terus kemudian aman, ya. Data-data tersebut bisa kita tampilkan kembali, bisa kita lihat kembali, bisa kita operasikan kembali. Nah, kalau bisa data-data yang dicadangkan ya secara online itu data yang benar-benar penting, ya. Yang dalam hal ini adalah pengguna tidak mampu membeli banyak untuk membackup
data secara online. Jadi sebenarnya penyedia layanan pencadangan online itu banyak ya. Ada yang berbayar, ini contoh yang berbayar, ada juga yang gratis sebenarnya. Ya, kalau gratis itu ada Google Drive ya, ada Mediafire ya. Jadi banyak juga yang menyediakan gratis. Yang ini ada yang berbayar. Hanya $5 per bulan. Kalau kita perusahaan bisnis ya, itu sebenarnya tidak 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 terlalu rugi ya. Karena apa? Bila dibandingkan dengan kalau data kita hilang, kita harus membuatnya atau mengumpulnya kembali dari awal. Itu sangat-sangat berat sekali ya. Contoh ini juga ada selain Blackblaze ya ada SpiderOak ya, terus kemudian ada Carbonite, terus kemudian ada iDrive. Ini penyedia layanan pencadangan online. Ada yang sistemnya tahunan ya, sistem setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Yang murah sepertinya ini $5 per bulan. Bisa dikalkulasi keuntungan-keuntungan dari perusahaan berapa ya, karena memang sangat penting sekali. CNET ini berapa dolar ya? Bisa apa namanya, dibuka sendiri ya di file di websitenya dan dipelajari berapa biayanya. Dan ada juga mereka menawarkan uji coba ya secara gratis. Apakah nyaman atau tidak, seperti itu. Nah, untuk penyediaan layanan pencadangan online yang lain itu ada Acronis, ada Mozy, ada SafeCopy, ada JungleDist ya, ada SugarSync, Memopel ya, OpenDrive, ada SOS Online Backup. Ini bisa digunakan juga untuk membackup data. Ada Abacus, ada Box, ada Drive, ada Dropbox ya. Selain tadi Google Drive, ada iBackup, ada Memeo Backup, ada CrashPlan, ada Doctor Backup. Berikutnya adalah jenis pencadangan. Jadi pencadangan itu kalau menurut dari slide ini ada 3, yaitu pencadangan data penuh, pencadangan data tambahan, dan pencadangan data diferensial. Pencadangan data penuh ya secara normal, itu kita biasanya menyalin semua file termasuk file sistem, aplikasi, ya, file-file data-data kita, ya pengguna dan sistem operasi. Nah, data-data tersebut ya biasanya dikumpulkan lengkap dan kemudian disalin dan dicadangkan atau di-backup ke media pencadangan. Nah, ada yang namanya pencadangan data tambahan. Nah, cara ini hanya menyalin file yang sering diubah ya. Misalnya kita buat aplikasi yang emang aplikasi tersebut sedang dalam proses pengembangan. Bisa saja itu di backup ya, supaya kita mengetahui file-file terakhirnya itu sampai di mana ya pengembangan tersebut. Nah, ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya. Nah, biasanya memang ketika kita ingin membackup, ya, tentunya kan file-file tersebut adalah file yang dikembangkan. Itu perlu waktu dan perlu juga space ya untuk file tersebut biasanya agak lebih besar ya, karena dia terus dikembangkan. Nah, kita biasanya atau seorang sistem itu yang membuat program tersebut ya, itu tidak tahu seberapa lama waktu untuk menyelesaikan tersebut. Karena bisa jadi kalau perusahaan itu, oh butuhnya ini tambah lagi, butuhnya ini tambah lagi. Ya. Jadi memang aplikasi itu bisa jadi ya sesuai dengan kebutuhan dibuatnya ketika ada penambahan, jadi bisa fleksibel untuk bisa dikembangkan kembali. Nah, terus ada pencadangan data diferensial. Nah, cara ini hanya menyalin file yang diubah atau dibuat yang telah diubah dari pencadangan. Jadi untuk tipe yang ini, pencadangan data diferensial, kita hanya diminta untuk menyalin file-file, ya, mengcopy file-file yang
diubah saja, atau yang telah dibuat, ya, yang telah dibuat, yang telah diubah, yang terakhir, yang terakhir. Jadi membutuhkan lebih sedikit waktu, ruangnya lebih sedikit, ya. Terus kemudian untuk recovery datanya juga lebih cepat. Ya, pencadangan ini ya cukup memang data-data yang atau aplikasi-aplikasi yang memang tidak terlalu sering dirubah, hanya sedikit perubahan-perubahan saja, ya. Nah, ketika file tersebut hanya sedikit dirubah, ya contoh misalnya ketika kita membuat data-data akuntansi menggunakan Excel, terus kemudian ada tambahan di dalam filenya, di dalam lembar kerjanya, ya, dalam lembar kerjanya, lembar kerja 1, terus kemudian berikutnya ada lembar kerja 2. Berarti itu kan ada penambahan. Penambahannya itu hanya sedikit. Nah, itu kan perlu di backup. Perlu di backup, tapi memang eh, pekerjaan terakhir yang tadi, ya, dari lembar kerja terakhir itu kan perlu disimpan juga. Nah, sehingga file yang tadi ya perlu di backup. Ketika di backup tidak terlalu besar space untuk atau ruang penyimpanannya, ya. Jadi dan lebih cepat juga, ya, karena tidak terlalu besar karena berupa file kecil, ya. Excel ya seberapa besar, ya. Terus kemudian cadangkan data menggunakan cadangan Windows, ya. Nah, biasanya kalau Windows yang kita punya seperti Windows 10 sekarang ini, ya, model-model sekarang ini di dalam laptop atau bisa juga di Android dan sebagainya itu, ya, Android aja bisa otomatis, ya, sekarang ini model yang sekarang ada otomatis backup. Nah, Windows juga seperti itu, ya, Windows 10. Jadi perlu juga untuk membuat salinan duplikat file dan folder pada hard disk dan lalu mengarsipkannya ke perangkat penyimpanan eksternal. Jadi ketika kita backup, dia juga menyanyikan space, ya, yang dibutuhkan untuk aplikasi-aplikasi yang ada dalam Windows tersebut. Nah, ketika dia sudah tidak mencukupi, itu akan memberikan warning bahwa not enough, ya, di space. Biasanya seperti itu, tidak cukup lagi space dalam hard disk. Nah, ini bisa kita alokasikan ke media atau masih di dalam satu drive, biasanya di dalam satu hard disk, dan drive-nya berbeda. Misalnya dari C kita bisa backupnya ke D, E, seperti itu. Nah, jika data hard disk asli terhapus nanti atau tidak sengaja, kita juga bisa mengambil kembali. Nah, tapi kalau kita tidak backup, itu tidak bisa diakses kembali. Ya, tidak bisa diakses kembali, tidak bisa merecovery. Nah, kalau memang kita sudah mengalokasikannya tadi ke media penyimpanan eksternal atau ke drive yang berbeda, itu bisa saja kita recovery kembali data-data tersebut. Berikutnya adalah file tersebut dikembalikan ke posisi sebelumnya. Ya, memang biasanya file-file yang di backup tadi, ya, itu biasanya akan kembali ke posisinya, ya, untuk bisa disesuaikan atau bila memerlukan update, dia akan membaca lagi di posisi tersebut, ya, setelah dilakukan pemulihan data backup atau cadangan. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk mencadangkan data. Nah, di sini bila kita lihat di layar, ini di Windows 10 sendiri sebenarnya ada backup dan restore atau recovery dari Windows 7. Ya, jadi sebenarnya tidak jauh beda juga dengan Windows 7-nya, ya. Memang tampilan luarnya saja yang berbeda. Ketika kita ke dalamnya ke control panel itu ada sistem dan security. Nah, ini bisa kita pilih, ya. Bisa kita pilih terus kemudian berikutnya akan tampil di bagian kedua itu adalah backup dan restore Windows 7. Nah, setelah kita melakukan pemilihan di jendela kedua, ya, backup dan restore Windows 7, ini akan dilanjutkan ke setup backup. Jadi ini siap untuk melakukan backup. Ya, tinggal klik next jika ada tombol next.
Nah, kita diminta untuk memilih drive untuk menyimpan backup dari data kita tersebut, dari Windows tersebut. Berikutnya bagaimana kalau misalnya kita mau restoring data, mengembalikan data. Nah, di sini kita masih di control panel, kita pilih sistem dan security, kemudian tinggal backup and restore, tinggal pilih restore file backup ya. Jadi from backup dikembalikan lagi. Selesai. Ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk melakukan backup dan mengembalikan backup atau restoring data. Alat cadangan data Windows ya, itu bisa kita gunakan, toolsnya adalah Acronis True Image Home 2011. Nah, ini aplikasi ini menyediakan pencadangan dan pemulihan data yang ya cukup handal. Waktu itu ya ini kebetulan karena di Windows sekarang ini sudah ada backup data yang secara otomatis, jadi semuanya tinggal memilih cara yang mudah ketimbang harus menggunakan aplikasi Acronis True Image Home 2011. Tapi jika memungkinkan memang kita menggunakan aplikasi ini, jadi silahkan. Karena kalau kita lihat dari tampilan jendelanya itu sama mudahnya dengan mencadangkan yang ada di Windows 10 sekarang ini, ya, atau di Windows 7 tadi. Nah, alat pencadangan yang lain apa ya untuk menyalahkan data Windows? Ya, ada Jenny, Backup Manager Home, ada Norton Ghost ya, ada AirDrive Image, ada Turbo Backup, ada NTI Backup Now, ada Power BI, Backup for All, ada Bounce Back Ultimate ya. Jadi banyak ya. Banyak. Ada Good Syncs, ada F Backup, ada Double Safety, ada SymBack Pro, ada Ops Backup ya. Nah, berikutnya adalah alat pemulihan data Windows. Jadi mengembalikan file-file kita, ya, file-file yang pernah kita simpan, terus kemudian kita kembalikan. Ya, perangkat lunak pemulihan data yang memulihkan file kita atau mengembalikan file kita adalah atau recover my files, data recover, software recover, yang memulihkan file yang dihapus, yang dikosongkan dari Windows Recycle Bin. Nah, hilang karena format atau kerusakan hard drive, infeksi virus, trojan, shutdown ya yang tidak terduga, atau bisa jadi crash perangkat lunaknya atau softwarenya. Ini bisa menggunakan aplikasi atau software recover my files. Nah, ini petunjuknya ya tinggal recover aja, nanti dia akan dikembalikan. Dikembalikan ya. Yang penting di sini sepertinya yang benar-benar file tersebut tidak terhapus secara permanen. Karena kalau sudah secara permanen itu memang sulit untuk bisa dikembalikan. Nah, biasanya kalau tidak secara permanen atau walaupun recycle bin-nya di dalam di dalam recycle bin tersebut hilang ya, selama file tersebut tidak hilang secara permanen itu bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan. Karena apa, di dalam sistem Windows sendiri itu ada file-file yang bisa di tracer ya, bisa dilihat kembali, bisa di trace ya di dalam root. Nah, di dalam root yang ada di hard disk ya, dilihat oh di mana nih, ini bisa dikembalikan. Alat pemulihan data untuk Windows yang lain itu bisa menggunakan Advanced Disk Recovery ya, selain menggunakan aplikasi tadi ada Henry Recovery, ada RStudio, ada Virtual Lab Data Recovery, ada File Scavenger, ada Windows Data Recovery, ada Quick Recovery, dan ada Get Data Back. Nah, ini banyak juga ya, ada Free Undelete, ada Undelete Plus, ada Recuva, Protection Widget Home Edition, ya. Berikutnya adalah kita membahas mengenai keamanan fisik. Jadi keamanan fisik adalah berupa lapisan perlindungan pertama
untuk komputer dan data, keamanan fisik. Nah, ini biasanya apa? Untuk melindungi aset ya, aset-aset kita, aset-aset data kita itu berupa apa? Perangkat keras, jaringan, ya data dan sebagainya itu dari serangan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan. Nah, faktornya apa? Faktornya biasanya kalau keamanan fisik ini ya memang sudah terjadi guncangan-guncangan yang besar ya, seperti gempa bumi, terus biasa jadi ada bencana besar atau banjir, kebakaran, ya, ada bocor air yang langsung menimpa pada apa namanya hardware kita, hardware maksudnya laptop dan PC kita atau perangkat-perangkat keras yang berhubungan dengan pekerjaan kita, ya. Terus kemudian bisa jadi ada debu yang sangat menumpuk ya banyak karena sudah lama tidak dibersihkan. Bisa juga yang terakhir adalah apa? Pencurian, ya. Nah, ini semua ya merupakan keamanan fisik atau physical security. Berikutnya adalah tindakan keamanan fisik, ya. Jadi komputer kita, ya termasuk CPU, PC, laptop yang mungkin eh, di tempat kerjanya atau di lab, laboratorium komputer, di kampus, ya itu biasanya sekarang ini sudah eh, dilakukan pengamanan menggunakan kunci, ya berupa gembok supaya apa? Supaya aman ya dari pencurian dari orang-orang yang iseng ya, yang jahat, yang secara diam-diam bisa saja kalau di perusahaan itu mengambil monitor, CPU-nya dibuka, hard disk-nya diambil, ya RAM-nya diambil, ya terus kemudian laptopnya diambil, ya bisa langsung dibawa, ya karena sekarang ini kan bisa bisa jadi ya ketika di posisi kondisi tertentu ya kalau di perusahaan ya banyak juga yang membawa tas yang besar ya termasuk juga di kampus ya sehingga kalau laptop itu ya itu gampang sekali untuk dibawa ya tinggal dilipat ya ketika tidak dikunci ya menggunakan gembok dan sebagainya itu kan tinggal masukkan ke dalam tas dan bawa. Jadi kalau bisa ya batasi orang-orang yang masuk ke dalam ruang-ruang tertentu yang memang ada barang-barang yang berharga ya, laptop, kemudian PC, yang kaitannya seperti itu. Jadi biasanya memang kan di pintu masuk perusahaan ya hanya apa namanya bagian di bagian ini ya pegawai yang bagian ini yang berhak untuk masuk ya dan sebagainya dikasih pengumuman termasuk di dalam lab komputer punya atau lab laboratorium komputer kampus ada pengumuman-pengumuman atau pemberitahuan yang sangat penting ya untuk mahasiswa, aturan-aturan yang perlu ditaati oleh mahasiswa. Nah, berikutnya adalah tindakan keamanan fisik atau biometrik ya. Nah, untuk keamanan fisik ya seperti sekarang ini gadget-gadget ya gawai ya termasuk laptop juga ya. Ini sudah menggunakan sistem biometrik ya untuk apa? Mengidentifikasi atau verifikasi eh, seseorang ya secara pribadi ya individu ya berdasarkan karakteristik yang dipunyai oleh individu tersebut. Contohnya apa? Ya kalau di HP sekarang ada fingerprint, sidik jari. Ya dengan sidik jari ya ditempelkan di layar, ditempelkan di belakang casing, samping casing ya seperti itu. Terus kemudian sudah juga sekarang ini smartphone ya menggunakan retina. Ya, ada juga yang laptop menggunakan retina, ada juga yang laptop menggunakan fingerprint, sidik jari, ya. Sudah lengkap ya, dua-duanya juga sudah punya biasanya menggunakan retina. Tinggal dipindai dari matanya apakah
bisa. Terus kemudian dari wajahnya, apakah bisa? Ya, tentunya perlu ada perekaman sebelumnya yang disimpan di dalam laptop, yang disimpan di dalam smartphone tersebut. Ya, ada iris scanning, ya, melalui absen-absen, ya, absen presensi, ya, presensi karyawan, ya, dipindai dulu. Apakah benar ini masuk ke dalam irisnya? Bisa juga melalui suara, ya, dites suaranya, apakah suaranya sama, ya. Nah, ketika suaranya sama, dia akan sistem tersebut akan membuka pintu, ya, atau akan masuk ke dalam laptop dan sebagainya. Nah, bisa juga menggunakan telapak tangan, ya, struktur vena kita yang sangat bervariasi, berbeda-beda. Ini bisa juga untuk apa namanya, mengamankan barang kita atau hardware itu dari eh, orang yang tidak berhak, ya, atau sistem presensinya menggunakan eh, telapak tangan, itu bisa juga seperti itu agar mencegah dari orang-orang yang tidak berhak atau mengakses ruangan tersebut. Nah, tindak keamanan fisik yang lain adalah berupa pencegahan kebakaran. Nah, kebakaran ini itu merupakan kecelakaan yang tidak kita bisa prediksi. Itu bisa jadi karena apa? Karena korsleting. Dan ini sangat-sangat berbahaya, merugikan perusahaan, ya. Itu termasuk data-data penting yang ada di dalamnya. Mau itu baik itu dalam bentuk data-data yang memang bentuk kertas yang ada di perusahaan atau dalam bentuk soft, ya, soft file, ya. Nah, oleh karena itu memang perlunya adanya tindakan pencegahan kebakaran. Ya, misalnya apa? Ada pintu darurat. Nah, biasanya di dalam kantor, ya, atau di dalam perusahaan ketika kita memasuki ruangan-ruangan tertentu itu ada petunjuk-petunjuk bila terjadi kebakaran ke arah mana, ya. Jangan melalui lift, tapi melalui tangga dan seterusnya, ya. Nah, berikutnya adalah gunakan kabel, ya, perkakas, ya, perkakas yang berkualitas baik. Jadi gunakan sistem instalasi kabel, ya, itu yang baik. Kalau memang perlu rumah kabel, tambahkan rumah kabel. Nah, sesuaikan kabel yang digunakan itu sesuai dengan tegangan listriknya. Karena itu bisa jadi menjadi korsleting, ya. Dan kualitasnya juga harus diperhatikan. Apakah sudah SNI, ya, bersertifikasi, nah, seperti itu. Kalau kabel-kabel yang dipilih adalah kabel yang bersembarangan dan sebagainya, itu bisa jadi menyebabkan korsleting dan kebakaran. Nah, hindari menggunakan peralatan apa? Memberikan sengatan listrik yang ringan. Nah, biasanya apa namanya, banyak juga yang alat-alat yang tidak ditutup, ya, stop kontak dan sebagainya, ya. Itu perlu juga pengamanan, ya, menggunakan isolasi atau kabel yang sudah terbuka menggunakan isolasi, ya. Itu sangat-sangat penting, ya. Terus kemudian ruangan-ruangan yang ada, ya, apalagi itu kaitannya dengan lab komputer, terus kemudian dengan PC-PC kita, ya, itu hindari dari debu. Kalau bisa selalu tiap hari dibersihkan, ya. Jadi segera mungkin, jangan dibiarkan. Itu juga bisa menyebabkan korsleting dan sebagainya. Atau kerusakan pada hardware kita, atau kerusakan pada laptop atau PC kita. Nah, terus kemudian tempat sampah juga menjadi hal penting ketika itu ada di perusahaan atau di tempat-tempat kantor kita atau di rumah sakit atau di kampus, ya, itu sangat penting. Jadi tiap pagi kalau bisa ya biasanya cleaning service itu akan selalu mengosongkan atau membuang sampah, ya, yang ada di dalam setiap ruangan. Jadi kalau
ada di dalam ruangan itu otomatis ya akan menumpuk kertas-kertas, dan bila terjadi kebakaran itu akan memicu lebih besar lagi kebakaran ya. Nah, biasanya setiap kita ini lupa ketika kita sudah selesai dalam suatu pekerjaan kita, baik itu di depan PC atau di depan laptop ya, itu karena memang ingatnya waktu pulang, jadi langsung pulang. Nah, sebaiknya kita lihat barang-barang apa yang terkoneksi atau terhubung dengan listrik, stop kontak. Kalau itu kira-kira dengan pekerjaan kita, misalnya PC, laptop dan sebagainya, ya segera dicabut ya. Supaya menghindari apa? Menghindari kebakaran, korsleting yang kita tidak tahu. Kita tinggal ya ruangan kita dalam perusahaan tersebut ya, dalam kantor, tiba-tiba kita nggak tahu malamnya terjadi petir dan sebagainya, ada korsleting, ya jadi kebakaran. Nah, pastikan pengguna itu tahu siapa yang harus dihubungi. Jadi memang sebaiknya dalam satu ruangan tersebut ya atau di perusahaan tersebut itu ada sosialisasi mengenai tindakan dini untuk menghindari kebakaran. Jadi ada informasi-informasi tersebut. Bagaimana kita nanti memperoleh alat pemadam? Bagaimana cara menggunakannya? Ya, jangan-jangan alat pemadamnya tidak pernah diganti dan jangan-jangan kita tidak tahu cara menggunakannya, dan jangan-jangan juga kita tidak tahu di mana menghubungi pemadam kebakaran. Ya, tentunya harus disiapkan ya. Jadi bila terjadi hal yang tidak diinginkan bisa segera dilakukan tindakan pencegahan. Nah, ketahui cara menggunakan alat pemadam api. Ya, ini tadi sudah dijelaskan juga ya bagaimana itu cara menggunakannya. Kebanyakan dari kita ini ya istilahnya apa ya? Cara ininya tanda petik itu masa bodoh ya, tidak peduli ya, tidak peduli sehingga ketika terjadi hal yang demikian kita tidak tahu cara menggunakannya ya, jangan-jangan nyemprotnya ke badan kita ya, seperti itu. Ya, ini yang perlu diperhatikan dalam melakukan tindakan pencegahan kebakaran. Berikutnya adalah tindakan keamanan fisik yang lainnya adalah pertimbangan untuk memperhatikan HVAC. Apa itu HVAC? HVAC adalah Heating, Ventilating, and Air Conditioning. Ya, adalah teknologi yang dikembangkan untuk kenyamanan lingkungan dalam ruangan. Jadi sebenarnya ada alat untuk mengontrol suhu, terus ada ventilasi yang memadai dan kualitas udara dalam ruangan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang baik, yang bagus itu ya, itu suhu dalam ruangan itu bisa terukur. Jadi kelihatan ini untuk ruangan yang sebesar ini kira-kira AC-nya itu kapasitasnya berapa PK. Ya. Terus kemudian jika banyak orang, nah kira-kira AC-nya itu berapa PK. Ya. Nah, pengontrol suhunya itu akan memberikan informasi yang jelas. Ya. Terus untuk ruangan lab itu, laboratorium komputer itu, suhunya itu berapa? Dengan kapasitas berapa banyak PC yang ada di dalamnya atau laptop yang ada di dalamnya. Ketika bercampur dengan orang, ya hardware tersebut, ya ada orang-orang di dalamnya, itu kira-kira suhu yang pas, ya itu berapa dan berapa banyak AC yang digunakan. Jadi bisa terukur. Nah, sehingga apa? Sehingga hardware yang kita gunakan itu bisa lebih awet dan bisa tahan lama, ya. Karena apa? Kalau kepanasan itu bisa juga merusak dari hardware yang dipunyai, ya kita punya, ya perusahaan punya, ya seperti itu. Berikutnya adalah mengamankan laptop dari pencurian. Nah, biasanya pencurian laptop itu mengarah pada pengungkapan informasi. Ya, tidak hanya dicuri dalam bentuk hardware, ya tadi perlu tindakan untuk memberikan gembok ya, kunci supaya laptop tidak dicuri. Nah, data-data kita yang ada dalam laptop ketika
laptop kita dicuri itu informasi kita seperti nama kita ya, password ya, sandi, kata sandi ya, ada data-data rahasia penting ya, terus kemudian detail-detail jaringan lainnya yang bisa juga kalau memang orang tersebut cukup cukup baik ya, cukup pintar untuk melihat koneksi-koneksi jaringan, itu bisa dicuri ya, bisa dicuri. Apalagi koneksi jaringan tersebut itu terhubung ke perusahaan-perusahaan yang penting ya, atau perusahaan di daerah, perusahaan kecil, anak perusahaannya ke perusahaan pusat. Tentunya kan ada link-link tertentu ya yang bisa dilihat dari koneksi yang pernah, atau ada history ya, ada history, repositorinya, ada historinya yang tersimpan di dalam laptop tersebut. Nah, bagaimana untuk mengamankannya? Jadi sarannya adalah ya, catat nomor seri laptopnya, apa nama laptopnya ya. Terus kemudian kalau bisa pilih scan laptop yang gampang dikenali, yang berbeda ya dengan karakter kita sendiri yang disesuaikan. Nah, segera laporkan ke pihak yang berwenang. Nah, kalau bisa jangan tinggalkan laptop sembarangan, baik di mobil atau di luar kantor atau di rumah. Ya banyak juga pencurian-pencurian laptop yang terjadi ketika laptop ditaruh di dalam mobil. Ya, kacanya mobil dipecahkan, laptopnya diambil, ya. Dan juga jangan lupa apa? Password. Password. Jadi password itu penting, ya. Jangan pernah kita menyimpan passwordnya itu dengan ditulis di dalam handphone dan sebagainya, ya, supaya orang tidak tahu ya informasi-informasi kita, dan akan sulit untuk masuk ke dalam itu laptop kita karena sudah ada password dan sebagainya. Dan dia jangan sulit juga untuk membagikan kepada orang lain. Ya, mungkin itu saja ya pertemuan kita kali ini. Bila ada saran, masukan, atau pertanyaan, ya, silakan dilayangkan di kolom komentar. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan juga sekali lagi ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.